Oke, kembali lagi di konten ngegas, ngemengin gagasan. Tang Tang. tang dipukulin. Ada kemarin yang di mana di Ponorogo itu ngegas itu masuk ke wilayah pariwisata dihantemin sama warga. Kapok. Apakah kita akan menyusul? Tidak mungkin. Nah, kita teng-tengnya dengan cangkem. Dan hari ini kita akan ada tamu spesial ya, Bang. Betul. Siapa? Mas Gondrong Gunarto, Iya. a.k.a. Mas Gon-Gun. Mas Gondrong Gun Naruto. Nah, gitu ya. Hari kita akan ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol karya, proses karyanya dia sebagai akan komposer ya. Membongkar, Betul sekali. Nanti menyibak. membuka semuanya yang ada tentang Mas Gondrong Gunarto ya. Langsung kita panggil aja Mas Gondrong. Ini dia. Ya, kita sudah kedatangan Mas Gondrong Gunarto di sini. a.k.a. Mas Gon-Gun biasanya. Sekali. Terima kasih Mas Gondrong sudah datang ke channel kami. Terima kasih. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol bareng di sini dengan Mas Gondrong ya, Bang Ya. Habib ya. Dan Mas Gondrong ini terkenal sebagai komposer yang dalam tanda kutip progresif gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Mas Gondrong, gimana kabarnya Mas? Baik dan tetap harus sehat juga. Siap. Tetap bergerak. Mudah-mudahan terus ya. 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 Sehat ya. Nah, di konten ngegas ini biasanya kita akan bicara soal gagasan berkarya, gagasan proses kreatif dan lain sebagainya. Nah, hari ini tuh kita bakal membongkar Mas Gondrong Gunarto. Menyibak Mas Gondrong Gunarto gitu ya. Menyibak. Menyibak ya. Kalau Bang Habib biasanya menyibak yang lain. Kenapa dijelasin dong? Baik Mas Gondrong, langsung aja ya. Langsung Di apa namanya? Sejak kapan kalau boleh tahu Mas Gondrong memilih untuk menjadi seorang komposer? Oke. Sejak di kampus SMKI di SMA kesenian. Jadi dulu di samping cari uang jajan juga itu bisa menghidupinya dengan ikut ke hajatan-hajatan dengan kelenengan, dengan karawitan dan ikut wayangan yang semalam suntuk itu. Jadi setelah kayaknya kok saya sudah cukup di situ karena satu saya tetap akan jadi pengrawit kalau saya bertahan di situ itu bagus, tapi saya juga pingin seperti katakanlah dalang. Oke. Jadi awalnya juga tanda kutip sakit hati ketika melihat dalang datangnya paling kalau misalnya wayangan mulai jam 8-9 dalang itu bisa datang maghrib. Tapi kalau pengrawit bisa saat itu ya bisa lebih siang dan naik mobil yang berjubel-jubel terus dalang sangat istimewa pokoknya perlakuannya, bayarannya paling banyak. Terus kadang ada dalang juga yang tidak menghargai pengrawit. Ya itu mungkin ya jaim dan sebagainya, banyak faktor. Dan itu yang aduh, kalau saya begini terus juga saya akan jadi gedibalnya dalang. Padahal saya pikir dalang tanpa pengrawit juga tidak akan bisa jalan. Nah, akhirnya saya akhiri aja ini. Dan saya bagaimanapun harus mencoba buat karya dan sebagainya. Itu mulai masuk isi. STSI waktu itu 93 tahun 93 saya masuk STSI. Anda umur berapa? 1 tahun. Terus semester 3 tahun, semester 6 saya mulai memberanikan diri membuat musik untuk tari ujian. Anak tari yang ujian itu saya beranikan diri karena sebelumnya saya sudah ikut Pak Rahayu Supangga semester 5 kalau nggak salah waktu itu. Saya main seperti kamu, main cello. Oh iya? Iya. Oh iya? Iya, serius. Dari mana bisa ini? Loh, aku baru tahu lah ini. Iya, jadi begini. Dulu ini cerita sedikit apa ya? Iya, nggak apa-apa. Di STSI itu mahasiswa dari Bandung datang. Oke. Dari Bali datang. Iya. Dari mana Padang Panjang ada yang datang. Karena di kampus mereka belum ada program S1. Iya. Oh, Betul, oke. betul. Iya, jadi kedatangan mereka itu keberuntungan buat saya karena
jujur kedatangan mahasiswa dari STSI Bandung itu membuka pikiran saya. Ternyata mereka juga membawa kebiasaan mereka ke sini, bagaimana cara mencipta dan sebagainya, membuat musik. Nah, disitulah ketika mahasiswa, katakanlah saya ya, sebagai mahasiswa pada waktu itu mungkin aktif di yang kadang mabuk sambil main gitar, sambil biasa kan itu kan. Dari situ mungkin aku dianggap bisa memainkan selonya seadanya, selo keroncong, tapi digesek. Iya, aura-auran sekali. Tapi dari situ justru ketika itu terlihat, kita ada panggung-panggung kecil di pendopo, di kampus itu, jadi orang lihat, oh ini bisa. Akhirnya dipakai lah. Itu dilihat oleh Pak Pangga. Oke. Akhirnya Pak Pangga minta saya memainkan rebab raksasanya itu. Pak Pangga punya kan rebab yang gede itu. Saya duet dengan Pak Profesor Rustopo. Saat itu Pak Rustopo di kanan, aku di kiri kalau nggak salah, waktu Arsamit pertama. Tahun 95. Saya semester 4 itu berarti. Nah, aku satu-satunya mahasiswa kayaknya. Yang lainnya oke, saya mainkan rebab besar itu. Nah, dari situ banyak juga yang aku dapat karena bersinggungan dengan orang-orang hebat di ISI, masuk Pak Pangga, Pak Wayan Sadre. Nah, itu akhirnya 96 aku memberanikan diri membuat musik untuk tari. Itu awal saya membuat sesuatu yang benar-benar start ini aku menjadi seorang komposer. Iya. Di situ ya. Jadi di saat mau bikin karya tari itu ya, untuk iringan tari ya. Musik tari. Oke. Itu masih ingat karyanya berarti sampai sekarang ya? Apa penarinya ingat, Bang? Penarinya cowok. Jadi kenapa nadanya menyesal gitu? Pertanyaannya juga menjebak. Benar. Kita memang biasa seperti itu soalnya. jadi waktu itu memang ngawur bener. Yang penting berani dulu. Berani dulu dan sampai bagaimana merekrut musisi dan sebagainya ngawur. Dan satu hal yang saya bikin semangat adalah pesannya Pak Wayan Sadre bahwa kamu harus ambil itu, kamu harus berani ambil musik tari itu karena banyak keuntungan. Satu, kamu akan proses membuat musik dibiayai oleh koreografer yang lagi maju ujian. Artinya dibiayai itu ya dicepak imam, semua konsumsi disediain, kadang ada rokok, kadang-kadang ada uang bensin. Kamu juga akan punya karya dari situ. Belajar proses. Terus kedua, kamu menjadi bagaimana menjadikan kamu sebagai leader. Karena harus mendatangkan, memanage waktu dan sebagainya teman-teman musisi itu. Jadi keuntungannya banyak. Jadi kita sebagai anak kos bisa makan gratis, dapat karya dan belajar mengkoordinir teman-teman. Sudah sangat strategis dari awal. Itu pesannya. Aku harus ambil gitu. Nah, ini sebelum ke karya-karya Mas Gondrong nih. Kan Mas Gondrong ini saya baca-baca ya beberapa artikel mungkin tentang Mas Gondrong atau cerita-cerita teman-teman bahwa Mas Gondrong anak dalang juga kan ya. Kemudian di SMKI sekolahnya, kemudian masuk STSI juga jurusan karawitan gitu ya. Artinya di situ bersinggungan dengan ilmu karawitan Jawa yang sangat kental. Nah, seberapa besar sebetulnya Mas pengaruh karawitan Jawa sendiri terhadap karya-karya Mas Gondrong sampai sekarang? Jadi emang sebenarnya saya anak dalang yang berada di kaki Gunung Lawu. Di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur di Ngawi, Ngawi desa. Jadi kita menganut atau kita gamelan di Ngawi itu tidak ikut ke Surabaya atau ke Jawa Timuran, tapi ikut ke Solo. Karena emang berbatasan dengan Solo. Nah, di rumah itu ada gamelan yang sangat jelek, sederhana sekali. Jadi dari besi, bagian dari perunggu, larasnya juga laras antara Solo atau Jawa Timuran, itu enggak karu-karuan. Dan Bapak juga termasuk dalang yang popularitasnya tidak jauh, kira-kira radius 100 kilo ke timur. Jadi lebih laku ke paling banter ke Madiun lah dari Ngawi itu. Nah, tapi
emang saya beruntung ketika lahir di rumah kecil itu, yang di situ ada gamelannya, itu rupanya mempengaruhi rasa musikalitas saya. Karena sering mendengarkan gamelan waktu SD, sering ikut bapak dalang jika dia ada job. Terus beruntung juga saya lahir ketika popularitas bapak saya turun. Jadi saya 9 bersaudara dan saya nomor 6. Waktu aku lahir itu sudah katakanlah hampir habis masa jaya bapak saya. Jadi keadaan miskin. Tetapi kakak-kakak saya justru ketika jaya, bapak saya jaya, nggak karu-karuan, sekolahnya kacau dan sebagainya. Karena bapak juga jarang di rumah, dulu bisa sebulan nggak pulang gitu. Naik dokar, naik mobil apa dia, waktu itu belum ada angkutan. Nah, ketika itu aku juga kaget, lulus SMP bapak menyuruh kamu harus ke Solo. Saya belum tahu Solo itu ada apa. Nah, ketika saya harus sekolah di SMKI baru tahu bahwa di gamelanku tuh jelek ternyata. Ternyata karawitan di sana itu beda dengan di sini, bla 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 bla. Nah, masa-masa itu yang penting buat saya pribadi untuk sampai sekarang mungkin. Jadi rasa musikalitas saya itu justru awalnya dari gamelan sederhana yang jelek itu di rumah itu meneror saya. Akhirnya di SMKI karawitan, walaupun karawitan saya bisa dikatakan nilainya paling 6-7 paling. Tapi bersinggungan dengan orang-orang dan kita belajar karawitan kan tidak bisa sebulan 2 bulan. Betul. Sampai masuk ke darah daging itu memang harus bertahun-tahun, harus nah itu yang efek yang sampai sekarang akhirnya menjadikan bagaimana saya meramu musiknya, pengaruhnya sangat kuat. Di STSI ketemu orang-orang karawitan dan orang-orang kreatif lainnya, jadi itu yang persinggungan itu yang sangat berpengaruh sampai sekarang. Di karya-karya Mas Gondrong yang sekarang tentunya kan ya. Jadi memang itu mengembadimen ya di tubuh menubuh dari kecil gitu deh. Nah, kalau Mas Gondrong saat ini ya melihat gaya bermusiknya Mas Gondrong itu seperti apa? Artinya Mas Gondrong punya sebutan khusus nggak atau punya nama khusus nggak tentang gaya bermusiknya Mas Gondrong saat ini? Saya sendiri jujur tidak tahu dan justru tidak ingin tahu. Karena itu akan sering kalau aku mencari itu justru memberikan kotak batas ke saya pribadi. Banyak yang menyebut ini teman-teman dan beberapa komentar bahwa karya saya itu romantis. Ini saya dapat juga dari teman-teman. Coba saya ini lagi kembali, bener nggak ya? Memang dulu pertama waktu ada stasiun TPI, dulu kan ada stasiun nasional TPI, sekarang jadi MNC TV kalau nggak salah. Itu sering muter lagu film India. Dan saya sering melihat film-film India itu kan sangat musikalitasnya kan tinggi sekali kan, musik film India. Banyak yang klik di situ. Ini menarik memancing. Langsung pikiran saya bagaimana kalau ini dimainkan dengan gamelan, masuk nggak nada-nada. Itu sering mempengaruhi waktu awal itu. Nah, dari film India itu saya ingin memindah atau karena klik suka, saya coba ambil itu dan sebagai inspirasi. Seandainya ini bagaimana dinamika musik, bagaimana komposisinya, lompatan nadanya itu menginspirasi. Terus ketika saya membuat karya musik tari, sering yang bilang musik saya kayak dangdut. dan ada yang bilang cengeng. Tapi pasti ya kalau dikatakan begitu aku ada sakit hatinya, ada. Tetapi itu awal-awal dan akhirnya aku berpikir begini, apakah cengeng itu tidak bagus? Apakah dangdut itu tidak bagus? Akhirnya saya harus kekeh terus di situ. Sempat aku ingin merubah. Jadi ingin merubah gaya ya, tapi kan nggak bisa. Karena saya membuatnya dari benar-benar feeling dan coba keluarkan apa yang di hati. Terus aku pikir dulu mungkin Pak Rai Supangga atau Iwayan Sadre atau Dedek Wahyudi atau Subono akan prosesnya mungkin juga seperti begitu. Tapi ketika
oh musiknya Gondrong masih kayak Sadre, masih kayak Pak Panggah. Itu berarti saya belum menemukan itu. Oke. Semua kayaknya prosesnya begitu deh. Akhirnya ketika musik Gondrong itu romantis, berarti bukan seperti Sadre ini. Berarti sudah bukan keluar seperti, gitu ya? iya gitu. Justru coba aku mendengarkan ulang yang katakanlah perkusif. Aku dengar juga, oh iya ya, emang ada enak, semua ada enaknya. Yang kompleks pun yang aku pikir main hitungan-hitungan kok ya masih ada enaknya. Ya itu saya nggak mau ini terkotakkan oleh jenisnya apa dan sebagainya. Jadi itu kembali ke pertanyaan tadi, jadi tidak mau aku mengategorikan dan tidak ingin tahu. Tapi dulu memang sempat kena ke trigger netizen gitu ya. Iya. Lu dangdut. Padahal Cengeng gitu. padahal cengeng sama dangdut itu sekarang komoditi yang sangat effort ekonominya tinggi loh sekarang. Betul. Sekarang ini Mas, di kekaryaan Mas Gondrong atau karya-karya Mas Gondrong sekarang yang sudah pernah dipublish atau dirilis, itu sebetulnya sumber-sumber inspirasinya dari mana sih Mas? Kebanyakan itu. Oh, yang jelas saya berangkat dari gamelan. Jadi pasti saya akan membawa spirit gamelan. Entah itu ada alat musik gamelan atau enggak, yang jelas ya saya ceritakan tadi bahwa ini udah mendarah daging. Jadi misalnya begini, kalau aku ingin ada bunyi atau karakter low, saya membayangkan oh ini ada kempul gong, ada slentem gitu. Itu yang ada di otak saya. Termasuk teknik pola-pola dalam gamelan. Jadi inspirasi bisa dari mana saja, tapi saya mengolahnya pasti dengan otaknya di sini tuh gamelan terus. Jadi misalnya di Musirawas, karya-karya Musirawas itu kan bener-bener saya mencoba memainkan gaya Melayu dengan apa yang saya punya gitu. Terus di Nikadein juga Bali yang bagaimana Bali ala saya, termasuk alat musik kecapi sendiri juga saya karena tertarik dengan karakter bunyinya dawai itu, saya coba mengolahnya dengan cara saya sendiri. Makanya Pak Panggah mungkin waktu itu mengajak saya untuk kecapi masuk di karyanya Pak Panggah, karena Pak Panggah melihat bahwa ini teknik gamelan Jawa akan masuk ketika iya. Karena di otaknya gamelan, tangannya keluarnya gamelan. Walaupun nada-nada dan sebagainya udah di otak-atik, tapi itu tidak bisa hilang itu ya. Kayaknya tidak bisa hilang. Menarik sekali teman-teman. Ternyata tetap inspirasinya adalah Gamelan. gamelan dulu ya. Nah, Mas Gondrong sendiri tuh punya ini nggak sih? Ini pertanyaannya aku dari dulu sih. Punya idola nggak sih? Baik itu musisi ataupun komposer gitu. Saya dulu Low Horizon. Low Horizon. Ya, dia pemain biola yang belajar gamelan. Waktu saya kuliah diperdengarkan itu oleh, kalau nggak salah, Wayan Sadra juga. Dia memainkan slendro, pelok, tetapi dengan gaya dia itu percampuran itu. Karena dia orang barat yang belajar gamelan, karyanya pun jadi gamelannya tetap, tapi jadi gamelan yang berbeda gitu. Dia juga mainkan gamelan, cuman ditambahi biola. Coba nanti bisa dicek, dia udah meninggal. Low Horizon. Ya, itu kedua pasti Wayan Sadra. Itu idola sekali dan panutan. Karena begini, banyak hal yang mungkin Pak Sadra itu gila sekali. Gila termasuk dalam menghadapi hidup. Gila sekali. Jadi kemarin saya posting di Instagram bahwa Pak Sadra adalah yang membuat saya yakin memilih musik dan hidup itu dari dia. Contohnya begini, ketika saya mau kawin, saya tidak tanya bapak ibu dulu, tanya ke Pak Sadra. Jadi salah satu ketika mau berjalan ke Surabaya, kayaknya lupa saya, ngobrol, aduh gimana beli ya menikah ini, alah nikah aja. Aku itu dulu pakai tempat tidur daun pintu di Sasono Mulyo. Ya. Pernah dengar cerita itu? Ya, jadi
itu cerita sedikit aja bahwa dia berani tidur anaknya dan sebagainya di daun pintu yang dijadiin Kasur, tempat tidur. tempat Ya. tidur. Emang harus yakin, harus berani. Tidak, jadi saya setelah tahu bahwa Sadri sekarang begitu, pada waktu itu dulunya begitu. Terus bagaimana dia waktu nikah, Dono Kasino Indro Warkop itu menyumbang dan sebagainya, urunan itu, perlu teman juga ini harus kayak. Terus akhirnya ya udah, bagaimana Pak Sadri mencipta musik dan memilih hidupnya, gaya hidupnya itu benar-benar menjadikan saya yakin juga. Kredonya Sadri kan yang bebaskan bunyi dari beban kultur itu juga kebetulan saya juga ikut prosesnya, bagaimana dia memancing, mengupas ide-idenya benar-benar berdua waktu membedah jimbe itu. Dulu waktu belum jimbe laris seperti kacang goreng saat ini. Dulu Pak Sadri yang orang kedua yang bawa jimbe ke Solo. Pertama adalah Mbak Prapto. Nah, Mbak Prapto oleh-oleh dari luar bawa jimbe. Pak Sadri juga dari Belanda bawa jimbe. Akhirnya buat sendiri. Nah, dari proses membedah jimbe itu yang dia yakin dengan bebaskan bunyi tadi, wah ya dapat banyak saya dari situ. Akhirnya juga kecapi juga saya gituan, dan gamelan juga bagaimana saya menghormati gamelan dengan cara saya sendiri, itu jelas dari pengaruhnya Sadri dan idola saya pasti itu. Jadi memang panutan di dalam musik sekaligus panutan di kehidupan. Di dalam kehidupan ya. Orang Bali yang menurut saya itu Jawanya lebih Jawa dia. Malahan ya. Iya, Pak Sadri itu. Karena banyak juga yang termasuk Bang Rino. Bang Rino pernah cerita dia sangat beruntung. Iya. Dia pernah cerita beruntung sekali bisa ketemu Sadri dan ngobrol. Dan dia bisa tahu siapa Sadri. Dia itu tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Walaupun dia udah sangat senior, dengan mahasiswa awal pun yang itu tidak pernah membedakan. Terus honor tidak mau dibedakan. Iya, itu salah satu yang bagaimana memacu orang disiplin dan orang menghormati seseorang dengan cara begitu dia. Pride-nya di situ ternyata ya yang didapatkan. Jadi tidak cuma keilmuan dan kekaryaan, tapi laku dia, perilaku dan sebagainya yang bikin kita jadi merasa Pak Sadri itu sangat spesial ya. Gitu. Banyak lagi Sadri yang punya cerita-cerita itu. Oke. Berarti dua tokoh kunci itu sebetulnya yang jadi panutan ya. Oke, menarik sekali. Aku ya sekarang. Nah, sekarang ini Mas, tentang persoalan karya ini. Kan ada yang sempat udah lama sih sebetulnya tentang konsep hibriditas ya, atau hybrid dalam karya musik gitu. Nah, menurut Mas Gondrong, karya hybrid itu seperti apa, dan apakah dalam karya-karyanya Mas Gondrong sendiri berlaku konsep itu? Saya ketika tentang konsep hybrid dulu, Sono Seni sudah mengerjakan itu, justru ada album hybrid musik. Oke. Kalau itu aku sangat setuju kalau Sono Seni bener-bener, Sono Seni Ensemble, ada Wayan Sadri, ada Mas Gombloh, ada Pak Zul dan sebagainya, itu bener-bener liar dan bener-bener musik hybrid. Tapi kalau di saya mungkin sebenarnya enggak mungkin. Karena sebenarnya saya konsepnya itu sederhana. Menyampaikan hal-hal yang sederhana dengan pertimbangan-pertimbangan bagaimana sederhana ini jadi istimewa, atau sederhana ini jadi poin yang penting. Katakanlah dari bunyi dawai kecapi itu kan sebenarnya sangat sederhana, tapi itu mengena di saya. Akhirnya itu jangan sampai itu hilang ketika ada bunyi gamelan yang lain. Justru ini saling mendukung. Nah, secara kompositorik sendiri sebenarnya menurut saya itu biasa. Cuman karena mungkin pengalaman saya tidak ingin, justru kadang-kadang orang pingin rumit, pingin kompleks, atau pingin pamer virtuoso dan sebagainya. Tapi justru kalau tidak cermat itu bisa saling membunuh kekayaan bunyi yang ada di situ. Saya tidak mau terjebak di situ. Akhirnya
Nah, misalnya, oh ini bunyi gender ini udah indah sekali. Bunyi gong metal gamelan itu sudah keren. Bagaimana ini bunyi-bunyi ini digabung gitu aja. Ya. Jadi secara ekstrim yang karya-karya yang benar-benar hybrid, saya pikir sudah banyak yang melakukan di yang lebih dari saya itu. Kalau saya simpel sekali sebenarnya konsep-konsep karya saya. Terus dulunya sih tidak kepikiran kalau karya itu harus ada lirik dan sebagainya. Saya malah nggak kepikiran itu awal-awal. Tetapi kesininya karena aku sebenarnya tidak punya target, jadi ngikutin aja apa yang saya inginkan. Kayaknya kok lebih mengena ketika ini ada lirik ya, lebih memudahkan telinga dan memudahkan audiens sebenarnya. Saya menempatkan sebagai audiens kalau membuat sesuatu. Jadi yang pengen yang sederhana, yang simpel, tapi juga ada yang ditawarkan. Oke. Gitu. Tapi saya kira mungkin kesannya sederhana tapi kompleks sekali kalau saya lihat Tapi ya, karya-karya. saya tidak melihat kesederhanaannya ya. Sangat kompleks justru. Karena nah ini kita bongkar ya, bongkir. Kita bongkar bagaimana sebenarnya tadi Mas Gondrong bilang bahwa itu sederhana tapi kalau menurut saya itu justru sangat kompleks. Oke, mungkin bentuknya sederhana tapi sangat kompleks. Karena gini, bagaimana kemudian Mas Gondrong memilih pendekatan apa yang digunakan untuk memilih ide ataupun gagasan, kemudian gagasan itu kemudian coba diterjemahkan, ditransformasikan dalam bentuk pemilihan materi-materi artistiknya. Artinya, oh ini untuk di karya ini kayaknya cocoknya instrumennya ini, pemainnya si ini, segala macam. Nah, kita bongkar lebih dalam ini.